lupa untuk subscribe channel youtube.com/kumasnazi. Gratis! Kita upload setiap 2 hari sekali, konten segarin, sekolah agak ngajarin setiap hari Senin dan Sabtu, jam 2 siang, dan barbecue belajar bareng aku setiap hari Rabu jam 6 sore, dan kita juga punya konten-konten seru lainnya yang bisa menghibur kamu. So, jangan lupa subscribe ya! Halo teman-teman, jika di video-video biasanya kita membahas tentang suatu topik sampai selesai, kali ini kita akan menjawab serta membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar YouTube gue. Karena ternyata pertanyaan dari teman-teman itu bagus-bagus, keren-keren, dan perlu banyak orang-orang juga yang harus mengetahui jawabannya. Nah, aku akan bahas 5 pertanyaan menarik dari teman-teman seputar bisnis untuk pelajar. Nah, kalau teman-teman yang nonton video ini punya pertanyaan lain yang ingin diajukan ke aku, silahkan tanya di kolom komentar. Nanti bisa aku bales langsung ataupun aku bales lewat video. Oke, pertanyaan yang pertama datang dari Yumna Ataya. Ada video tentang cara meningkatkan added value-nya nggak bang? Oh, ini tentang videoku yang linknya ada di atas sini, silahkan ditonton. Apa itu added value? Added value adalah nilai lebih daripada kamu dibandingkan teman-teman kamu lainnya. Nah, kenapa ini penting? Karena ini adalah penerapan daripada rumus kaya. Kenapa ada rumus kaya? Karena peneliti dan beberapa banyak motivator juga menggaungkan rumus kaya ini biar teman-teman bisa aplikasikan dan menjadi kaya pakai rumus yang sudah matematis ini, yaitu added value dikali dengan leverage. Added value itu nilai lebih kamu dikali dengan pengakuan orang. Jika kamu punya nilai lebih, kamu diakui sama orang, pasti kamu akan dibayar mahal. Kalau teman-teman masih nggak paham nih, aku kasih gambar ya di belakang sini ya. Nah, ini kan ada anak-anak nih, satu kelas kamu pada ngincer ranking 1. Semuanya belajar sampai malam, sore, les juga ya, biar dapat ranking 1. Nah, siapa yang dapat added value daripada jalur itu? Ya anaknya ranking 1. Anaknya ranking 3, ranking 4, ranking 5 sampai ke belakang itu nggak ada namanya semua. Jadi siswa yang biasa-biasa aja, ya kan? Nah, daripada kamu jadi siswa yang biasa-biasa aja, jika kamu berada di situ, lebih baik kamu belok. Cari jalan lain ya, yang ke bawah itu ya. Cari jalan lain, belok ke bawah. Kemana? Ke nilai lebih kamu. Oh, ternyata kamu selama ini tuh bisa jago berenang, tapi kamu nggak pernah ikut kompetisi berenang. Mulai dari sekarang ikut kompetisi berenang dan jadilah juara di situ. Nah, dengan demikian kamu bisa dapat nama. Namamu bisa menonjol dan kamu bisa setara dengan anak yang ranking 1. Kamu juga ranking 1 di bidangmu sendiri. Nah, jadi kamu bisa menonjol, sama-sama menonjol. Istilahnya kalau dalam jalan ini ya, kamu sama-sama sampai tujuan. Nah, siswa-siswa yang biasa-biasa aja ini, yang di belakang si anak ranking 1 ini masih macet-macetan. Aduh, macet-macetan kenapa sih? Mendingan kamu belok, cari jalan tol ke tujuan kamu sendiri, kan bisa sama-sama ranking 1 gitu. Jadi itu added value di sekolahan, dan kamu harus bikin caranya dengan berprestasi di bidangmu sendiri. It's no problem, gak harus ikut sistem sekolah yang harus ranking 1. Kamu bisa ranking 1 di sistemmu sendiri. Jika kamu juara, artinya kamu telah mendapatkan perkalian daripada added value kali leverage. Karena leverage itu pengakuan. Menjadi juara itu adalah suatu pengakuan daripada penyelenggara. Nah, dengan cara begitu kamu bisa sukses dan kaya. Kamu akan dibayar untuk berenang. Dibayar untuk meneliti. Karena kamu mungkin juara penelitian. Nah, jadi kamu bisa kaya dengan menerapkan rumus semacam ini. Harus tahu ya. Oke, jadi jawaban daripada pertanyaan Siti Aisyah, bagaimana cara meningkatkan added value-nya dengan cara berprestasi di bidangmu sendiri, dan jangan jadi normalnya pelajar, jangan jadi biasa aja tapi jadi yang luar biasa. Oke, pertanyaan yang kedua sekarang datang dari Siti Aisyah. Wah, panjang ya, aku coba baca dulu. Assalamualaikum kak, konten yang kakak buat sangat bagus dan menarik untuk dipelajari. Alhamdulillah, terima kasih buat apresiasinya. Jadi ini kak, aku mau memulai usaha makanan gitu dengan modal kecil. Biasalah kak, anak SMA mau memulai dengan bekerja sama dengan teman saya yang udah tamat SMA dan mau kerja dulu. Kira-kira ada rekomen nggak kak? Aku sih nggak bergerak di bidang makanan sama sekali ya, tapi aku punya pengalaman bagaimana menemukan usaha yang laris di sekolahan. Nah, kalau kita berbicara baik di sekolahan maupun di luar sekolahan maupun di lingkungan komplek kamu atau dimanapun itu, kita bisa saja jualan dan laris manis jika kita bisa menemukan pain point atau titik lemah kebutuhan masyarakat. Wah, apa itu kak? Susah banget bahasanya. Di lingkungan kelas kamu atau lebih besar lagi di lingkungan sekolah kamu, kira-kira di sana itu butuh apa? Kebutuhannya tidak ada suppliernya, atau kantin nggak ada, koperasi nggak ada, barang itu tuh apa? Nah, kalau berbicara tentang makanan apa yang nggak disediain kantin dan makanan apa yang nggak disediain koperasi, nah itu bisa kamu supply, pasti laris. Nggak disediain kantin, nggak disediain sama koperasi, tapi orang-orang di sekitar di sekolahmu butuh.
karena makanan itu mungkin enak dan banyak teman-teman kamu tahu makanan itu. Contoh, dulu waktu aku sekolah masih SMA, di kelasku ada yang jual makanan pasar. Ya, kalau orang Jawa sebut jajanan pasar. Wah, itu enak banget karena makanannya itu kue-kue basah yang makannya mudah, tinggal dicuil aja terus kemudian dimakan, nggak menimbulkan suara dan bisa kenyang sementara. Nah, itu namanya makanan pasar dan itu laris banget teman-teman. Karena di koperasi nggak ada, di kantin juga nggak ada. Dan harganya sequable buat pelajar. What? Sequable? Apaan itu? Sequable. Terjangkau buat uang saku pelajar. Jadi makanannya murah, enak, dimakannya mudah dan bisa mengganjal perut. Nah, itu makanan pasar dan temenku tuh laris banget sampai kalau berangkat itu bawa box makanan. Nah, itu contoh mungkin bisa menjadi referensi kamu buat bisnis makanan di sekolahan. Paling penting adalah temukan pain point-nya, kebutuhannya apa. Contoh yang lain selain bikin makanan pasar apa Kak? Misal, ternyata kantin itu kan tempat makan. Kantinnya itu jauh banget dari kelas kamu. Wah, kalau jalan ke kantin tuh rasanya males banget karena jauh banget dan banyak teman-temanmu juga males. Nah, kamu bisa jual makanan berat di kelas kamu. Nasi rames, nasi apa? Nasi kering tempe atau nasi ayam. Pokoknya makanan berat yang ada nasinya yang biasanya dibeli di kantin. Kali ini teman-teman kamu di kelas gak harus jalan ke kantin jauh-jauh, bisa beli lewat kamu. Nah, itu artinya ada problem di kelas kamu. Ternyata kantinnya jauh, anak-anak pada malas ke kantin, kamu selesaiin problem itu. Nah, pengusaha itu konsep mikirnya kayak gitu. Ada problem, selesaiin, dapat untung. Nah, itu pengusaha. Jadi kalau kamu selain makanan basah kayak gitu juga bisa nemuin problem-problem apa yang ada di kelas, yang ada di sekolahan, kemudian kamu jadi penyelesainya. Pasti laris. Pertanyaan yang ketiga ya. Aldo Prakasa. Bang mau tanya, usaha apa yang bisa luaris di sekolah? Sampai luarisnya panjang. Luaris di sekolah. Ingat yang aku katakan di pertanyaan yang kedua tadi, pain point. Ingat ya, pain point apa? Nah, contoh yang laris manis adalah kaos. Loh Kak, kok kaos? Nah, dulu aku juga ngelakuin itu. Kenapa kaos? Satu kelas biasanya bikin kaos yang kompak, entah buat study tour atau buat jalan-jalan kemana. Satu kelas loh, ada 40 anak bikin kaos yang sama, bikinnya lewat kamu karena kamu sudah tawarin. Jadi kamu bisa bisnis kaos nih, kaos sablon ya. Nah, satu kaos harganya 60.000 dikali 40 anak, 2.400.000. Wah, banyak banget. Nah, kamu bisa terima uangnya dulu dari mereka ngumpulin dana, kemudian kamu salurkan ke supplier kaos. Kamu cari tempat sablon yang harganya lebih murah daripada 60.000, kemudian kamu dapat selisih untungnya. Nah, satu kelas sudah bikin, kelas lain pasti akan iri. Nah, ini pengalamanku dulu nih, kelas lain pasti bakal iri untuk bikin kaos yang sama. Kelas yang iri tersebut tanya sama kelas yang udah bikin kaos, bikinnya di mana? Di Kumas atau di kamu, di siapa tadi namanya? Di Aldo. Wah, langsung 2.600.000 lagi masuk ke kantong kamu. Kemudian kamu dapat selisih untungnya dikalikan 12 kelas atau 10 kelas. Wah, itu banyak banget untungnya kan. Nah, dari situlah contoh bisnis atau usaha yang luaris ya di sekolahan. Yang lainnya apa? MMT, poster, apapun yang dibutuhin sama anak-anak di sekolah, tapi sekolahmu nggak bisa ngasih atau nggak ada fasilitas di sana, bisa kamu supply. MMT atau banner itu biasanya OSIS butuh banyak banget buat konser, buat kelas meeting, kamu bisa supply. Kamu bisa cari percetakan murah, kamu bisa maklarin. Nah, kayak gitu contohnya usaha yang luaris di sekolah. Langsung aja ke pertanyaan yang keempat karena kita terbatas waktu ya. Yang keempat datang dari Dimas 1020. Wah, Bang, gue lihat lu penemu halilintar helm. Oh iya, betul. Itu helm yang aku bikin ya, yang aku penelitian dan sampai ke juara nasional. Bisa dijual laris, insya Allah laris karena belum dijual. Cara nemuin kreativitas yang bisa dijual laris kayak gitu gimana Bang? Oke, berarti ini pertanyaan tentang bagaimana cara berpikir kreatif. Rumusnya berpikir kreatif adalah kepekaan kamu dikalikan dengan empati kamu. Loh, apa maksudnya kepekaan kali empati? Kamu peka dulu baru kamu kasih empati. Contoh nih ya, helm ini halilintar. Helm ini aku bikin karena aku peka dengan problem yang ada di masyarakat, yaitu ojek online yang sering naik motor tapi pegangan handphone gini, itu kan berbahaya banget. Nah, dengan problem itu aku peka nemuin problemnya, kemudian aku kasih empatinya itu apa? Empatinya aku bikin penyelesaiannya. Jadi selain kamu peka, kamu juga perlu berempatinya dengan cara bikin penyelesaian masalahnya. Jadi aku bikin karya helm ini biar orang-orang nggak lagi pegangan handphone sambil naik motor, tapi handphonenya ditaruh di saku, di tas, dan kita bisa
operasikan handphone kita lewat helm ini. Helmnya keren banget, berteknologi tinggi. Contohnya, misal kamu peka tapi nggak kasih empati, teman kamu buang sampah sembarangan, tapi kamu biasa aja, nggak kamu tegur, mungkin kamu nggak bikin karya tentang hiburan buang sampah sembarangan, atau kamu nggak bikin tempat sampah otomatis, itu artinya kamu peka aja, kamu tahu itu masalah, tapi kamu nggak ngasih empati kamu. Nah, itu juga nggak bisa menerapkan rumus kreativitas. Tapi kamu nggak peka, kamu bisa jadi bikin karya yang memang nggak dibutuhin sama masyarakat. Jadi buat apa juga? Jadi rumus kreativitas adalah peka, kasih empati kamu. Itu. Langsung ke pertanyaan yang kelima. Kak, kasih tips dong, cara pelanggan loyal beli sama kita gimana, Kak? Pelanggan biar loyal beli sama kita. Kasih dia pengalaman yang berharga setelah beli di kamu. Contoh, kalau kamu jalan-jalan ke tempat wisata, kamu bakal balik lagi ke tempat wisata itu atau kamu bakal recommended-in buat teman kamu kalau pemandangannya bagus, pelayanannya bagus, atau kamu punya pengalaman berharga yang tidak terlupakan di tempat wisata itu, ya kan? Sama seperti bisnis, sama seperti usaha, kita juga perlu memberikan pengalaman berharga dan tidak terlupakan untuk pelanggan kita. Contoh, usaha kartu nama percetakan ya. Aku usaha percetakan, punya percetakan. Kartu nama itu kan ternyata Pak Bambang itu bolak-balik 2 kali beli kartu nama setiap bulan beli. Bulan yang ketiga ataupun bulan yang kedua, Pak Bambang nggak perlu datang buat pesen, tapi langsung bisa ngambil. Kenapa? Karena kami telepon, CS ku nih ya, telepon, Pak Bambang, ini udah 1 bulan nih, mungkin kartu Pak Bambang udah habis ya. Menurut jadwal kami, Pak Bambang nggak bisa kartu nama setiap 1 bulan. Bapak Bambang bisa tinggal ngambil ke kami, nggak perlu pesen lagi, 1 kali datang, ngambil, tinggal bayar. Gimana Pak Bambang? Karena biasanya Pak Bambang datang 2 kali, pertama mesen dulu, kemudian nunggu 1 hari baru jadi. Dengan cara seperti ini, Pak Bambang nggak harus datang 2 kali, datangnya 1 kali, tinggal ngambil aja. Nah, itu Pak Bambang nggak mungkin nolak, karena Pak Bambang dapat kemudahan dan dapat pengalaman bagus. Sehingga Pak Bambang nggak mungkin bilang, oh dada aku nggak butuh kartu nama. Pasti bilang, oh iya ya sekalian ya dicetakin ya, nanti aku ambil ke situ. Jadi pelangganmu nggak bakal bisa lari karena kamu sudah kurung mereka di pelayanan yang memuaskan. Jadi biar pelanggan nggak lari, nggak pilih tempat lain, ya kamu harus bikin pengalaman berharga, kamu harus senyum ketika melayani, kamu harus bikin pelangganmu merasa, wah ini adalah tempat yang terbaik untuk aku. Jadi cara bikin pelanggan loyal ya dengan cara kasih pengalaman terbaik. Pengalaman terbaik itu bisa kamu peroleh dengan cara memberikan nilai lebih dari usaha kamu. Nah, itulah 5 pertanyaan yang menarik banget untuk kita bahas dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Buat 5 penanya hebat ini, terima kasih sudah bertanya dan pertanyaan bagus sekali. Semoga juga mendapatkan pahala dari penonton-penonton kita. Nah, kalau kamu suka video ini silahkan tekan tombol jempol ke atas. Kalau kamu pengen berlangganan, karena aku akan upload video-video tentang bisnis pelajar dan hiburan buat teman-teman, silahkan tekan tombol subscribe. Oke, gue Komentar Bestiari, salam sukses, bye-bye.